Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Muhammad Furqan dengan NIM 23101221100025 dari kelas A4 nomor absen 05. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah topik menarik, yaitu pemikiran dua filsuf besar dunia, yaitu antara Al-Farabi dari dunia Islam dan Karl Marx dari dunia Eropa modern. Keduanya memberikan pandangan yang berbeda tentang manusia dan masyarakat, tapi sama-sama penting untuk kita pahami agar bisa melihat dunia dengan lebih bijak. Pertama, kita berkenalan dulu dengan Al-Farabi. Al-Farabi atau dengan nama panjang Abu Nasr Al-Farabi, ia lahir pada tahun 872 Masehi di Farab, wilayah yang sekarang termasuk Kazakhstan. Al-Farabi adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan juga musisi. Ia sering dijuluki Al-Muallim Al-Thani atau guru kedua setelah Aristoteles. Karya terbesarnya berjudul Al-Madinah Al-Fadilah atau Kota Utama. Di sana, ia menggambarkan negara ideal yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang bijaksana, yang bertujuan membawa warganya mencapai kebahagiaan. Bagi Al-Farabi, kebahagiaan adalah tujuan utama hidup manusia. Ia juga percaya bahwa agama dan filsafat tidak bertentangan, justru saling melengkapi untuk mencari kebenaran. Berikutnya, kita beralih ke tokoh Eropa, Karl Heinrich Marx, atau yang kita sebut Karl Marx. Ia lahir pada tanggal 5 Mei 1818 di Trier, Jerman. Marx adalah seorang filsuf, ekonom, dan aktivis politik yang pemikirannya mengubah dunia. Bersama sahabatnya, Friedrich Engels, Marx menulis The Communist Manifesto yang menyerukan persatuan kelas pekerja. Ia juga menulis Das Kapital yang mengkritisi sistem kapitalisme. Marx percaya bahwa sejarah manusia ditentukan oleh konflik antara kelas yang berkuasa dan kelas pekerja. Ia membayangkan masyarakat tanpa kelas, di mana alat produksi dimiliki bersama, dan semua orang bisa hidup setara. Lalu, bagaimana jika kita membandingkan pemikiran kedua tokoh ini? Mari kita lihat perbandingan pemikiran Karl Marx dan Al-Farabi berdasarkan beberapa aspek. Yang pertama, dari latar belakangnya, Al-Farabi merupakan seorang filsuf Islam abad pertengahan, yang mana beliau menggabungkan filsafat Yunani dengan ajaran Islam. Sementara Karl Marx adalah seorang filsuf abad ke-19 yang dikenal sebagai pengkritik kapitalisme dan fokusnya kepada perjuangan kelas. Selanjutnya, kita akan membandingkan fokus pemikiran antara dua tokoh ini. Yang pertama, Al-Farabi menekankan politik dan etika, yang mana tujuannya membantu manusia untuk mencapai kebahagiaan sejati. Sedangkan Karl Marx lebih menekankan analisis ekonomi, konflik kelas, dan perubahan sosial. Selanjutnya, untuk konsep negara atau masyarakat ideal, kedua tokoh mempunyai perbedaan yang sangat mencolok dalam membayangkan sebuah negara. Al-Farabi membayangkan sebuah negara utama yang dipimpin oleh pemimpin bijaksana, yang mana hal tersebut dapat membawa masyarakat menuju kebahagiaan spiritual. Sedangkan Karl Marx membayangkan masyarakat tanpa kelas atau komunisme, di mana alat produksi dimiliki bersama dan tidak ada penindasan. Jadi, tidak ada kelas antara penguasa dengan kaum pekerja. Selanjutnya, dalam aspek tujuan hidup, keduanya mempunyai perbedaan. Menurut Al-Farabi, tujuan manusia adalah kebahagiaan sejati yang bersifat spiritual dan rasional. Sedangkan bagi Karl Marx, tujuan manusia adalah bebas dari penindasan ekonomi dan mampu mengembangkan diri secara penuh. Perbedaan antara keduanya, yang satu menekankan tentang kebahagiaan, sedangkan yang satunya menekankan tentang kebebasan.
Untuk aspek agama, mereka mempunyai pandangan yang berbeda antara satu sama lain. Karena Al-Farabi mempunyai paham agama Islam, sedangkan Karl Marx memegang teguh paham komunisme. Menurut pandangan Al-Farabi, ia memandang agama sebagai kebenaran simbolik yang mendukung filsafat dan membantu masyarakat memahami nilai moral. Sebaliknya, Karl Marx bersikap kritis terhadap agama dan menyebutnya sebagai candu masyarakat jika digunakan untuk membenarkan ketidakadilan. Yang terakhir, untuk mencapai masing-masing tujuan mereka punya perbedaan yang sangat mencolok untuk mencapai tujuannya. Al-Farabi percaya bahwa pendidikan, pengembangan akal, dan kepemimpinan yang adil adalah kunci untuk membangun masyarakat yang ideal. Sedangkan Karl Marx mengusulkan perubahan radikal melalui revolusi sosial untuk menghapus struktur ekonomi yang menindas masyarakat. Jadi, meskipun keduanya memiliki cara pandang yang berbeda, Al-Farabi dan Karl Marx sama-sama berupaya mencari jalan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Dari perbandingan tadi, kita dapat menyimpulkan untuk persamaannya. Yang pertama, keduanya sama-sama ingin menciptakan masyarakat ideal dan membebaskan manusia dari penderitaan. Yang kedua, sama-sama melihat manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan kehidupan bersama. Untuk perbedaannya, yang pertama Al-Farabi menekankan aspek spiritualitas dan moral, sedangkan Karl Marx menekankan aspek material dan ekonomi. Yang kedua, jalan menuju masyarakat ideal versi Al-Farabi adalah kepemimpinan bijaksana dan etika, sedangkan Karl Marx menekankan perjuangan kelas dan revolusi. Dan yang ketiga, pandangan tentang agama juga berbeda. Al-Farabi menganggap agama itu penting, sedangkan Karl Marx justru kritis terhadap peran agama yang bisa menutupi ketidakadilan sosial. Dari perbandingan tadi, kita bisa belajar bahwa pemikiran Al-Farabi dan Karl Marx sama-sama ingin menciptakan kehidupan yang lebih baik, meskipun dengan cara yang berbeda. Al-Farabi menekankan pentingnya pemimpin yang bijaksana, sedangkan Karl Marx menekankan pentingnya kesetaraan ekonomi. Nah, menurut pemikiran tadi, mana yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat kita hari ini? Apakah kita butuh pemimpin bijaksana atau perombakan sistem agar lebih adil? Jika kita melihat kondisi masyarakat kemarin, yang dimana Indonesia mengalami demo besar-besaran di beberapa wilayah, demo kemarin bisa terjadi karena masyarakat merasa kebijakan yang dibuat tidak adil oleh para pemerintah. Parahnya lagi, pernyataan dari sebagian pejabat justru memancing kemarahan rakyat, bukannya menenangkan. Kalau kita melihat ini dengan kacamata Al-Farabi, tentu sangat disayangkan. Menurut Al-Farabi, pemimpin ideal harus bijaksana, adil, dan mampu menuntun masyarakat menuju kebaikan. Sedangkan dari kasus tadi, pejabat malah merendahkan rakyat, yang jelas bertentangan dengan konsep negara utama yang dimiliki oleh Al-Farabi. Karena pemimpin seharusnya memberi keteladanan moral, bukan membuat rakyatnya semakin marah. Sementara itu, jika kita lihat dengan kacamata Karl Marx, demo kemarin adalah bukti nyata bahwa ada ketidakadilan struktural yang dirasakan masyarakat. Marx menyatakan bahwa ini adalah bentuk perlawanan kelas rakyat, menuntut perubahan sistem agar kebijaksanaan tidak hanya menguntungkan kelompok yang berkuasa. Jadi dari kedua pemikiran ini, saya pribadi melihat bahwa yang terjadi kemarin menunjukkan kita membutuhkan pemimpin yang bermoral, seperti yang dibayangkan Al-Farabi, sekaligus kesadaran kritis untuk mengawal kebijakan, seperti yang diajarkan Karl Marx. Tanpa keduanya, masyarakat akan terus mengalami konflik dengan para penguasa. Kesimpulannya, baik Al-Farabi maupun Karl Marx mengajarkan kita untuk berpikir kritis tentang masyarakat. Kita tidak harus sepenuhnya setuju dengan salah satu dari mereka, tetapi kita bisa mengambil hikmah dari Al-Farabi, yang mana beliau menekankan pentingnya pemimpin yang bijaksana. Dan dari Karl Marx kita dapat mengambil
bahwa pentingnya keadilan sosial.